Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang kita muliakan bersama para wakil dekan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Bersama kita Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, Bapak Profesor M. Ali Abu Bakar, dan Ibu Profesor Soraya Devi. Kemudian yang kita muliakan juga para Kaprodi dan Sekprodi yang telah berhadir dalam acara yang sangat mulia ini, yang telah berjasa dalam membawa adik-adik semua sampai pada jenjang yudisium. Kemudian bersama kita juga Bapak Ketua Lab dan Ketua GJM. Bersama kita juga ada Bapak Ibu dari Tendik, kemudian sahabat-sahabat semua, para panitia. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal penting, kemudian saya berpikir tidak penting saya sampaikan. Kenapa begitu? Setelah saya lihat wajah Anda, saya berdoa, kira-kira Anda ini siapa sesungguhnya di UIN Araniri? Masuk pada saat COVID, keluar pada saat efisiensi. Iya ya, betul kan? Anda tes dulu pakai masker kan? Nah sekarang Anda masuk ganti presiden pas pada saat efisiensi. Karena efisiensi seperti ini, sedih, sendu, ada yang gegana, gelisah, galau dan merana. Nyokiban nasib lun nyelun tamang bauin lun hana ospek hana PBAK mandum kalian kamera. Hari ini juga yudisium dalam suasana ya serba diefisienkan. Makanya kita berusaha sampai jam 11 sudah cukup, karena kalau sudah sampai jam 11.45 kami wajib menyediakan Anda makan siang. Jadi kita makan siang bersama-sama di warung yang berbeda-beda, bayar sendiri, tetap happy meskipun kita sedang efisiensi. Nah, dalam kesempatan 10-15 menit ke depan mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tadi saya mengatakan Anda itu lahir atau kuliah pada tahun 2021, 2020, bahkan tadi ada beberapa wajah yang sempat saya salami masuk ke UIN 2018. Begitu cintanya dengan kampus UIN Araniri hingga tidak mau selesai. Tapi itu semua sudah menjadi sejarah, bahwasanya nama Anda, nomor NIM Anda di Fakultas Syariah pernah terdaftar. Begitu juga tadi ada saya lihat beberapa di antara Anda berasal dari tanah seberang. Mungkin dugaan saya sebelum Lebaran Haji, teman-teman yang dari Malaysia mungkin sudah booking Air Asia. Ini yang dari Malaysia, tapi punya tahunya awak Aceh mungkin minggu ke Jawa Bandung.
setelah wisuda tanggal 27, tepatnya nanti minggu depan. Nah, karena Anda lulus pada saat pas, ini pas kali ini Anda lulus, tidak tahu saya nih, saya masih mencari-cari ini siapa Anda sesungguhnya. Ini tahun 2025, konon Indonesia akan menyambut tahun 2045. Secara matematis, matematika udip, nyena panjang umum, kalau disebut generasi emas, ini secara matematika, sesungguhnya Anda yang disebut-sebut sebagai generasi emas. Sebagian dari Anda kemungkinan lahir tahun 2000, ada yang 2001, intinya Anda itu ketika tahun 2045 maka generasi emas adalah Anda. Kira-kira begitu. Makanya Anda diuji. Diujinya apa? Masuk kampus pada saat COVID. Mau selesai dibuat oleh negara efisiensi. Siapa tahu nanti waktu Anda cari kerja ada pengumuman dari negara, kami tidak lagi menerima para pencari kerja, loker ditutup, tambah lagi Anda menderita. Dugaan saya tidak seperti itu, tetapi jangan-jangan akan seperti itu. Tapi jangan sampai terjadi. Nah, artinya 20 tahun ke depan yang akan menjadi top icon, akan menjadi the leading figures adalah sesungguhnya Anda, bukan mereka yang lahir tahun 2020. Karena dia kalau lahir 2020 maka mereka akan berkiprah di 2060 sekian. Saya mungkin di 2045, kalau panjang umur melihat Anda sukses 20 tahun lagi, mungkin saya menjelang 70 tahun. Angka kematian ngeri nih. Sekarang orang meninggal itu rata-rata tidak sampai 60. Tiba-tiba dapat WA, apalagi pada saat COVID itu kan cepat sekali angka orang meninggal. Artinya saya menitip pesan 3 yang ingin saya titip sama Anda. Pertama, jaga kesehatan Anda. Ya, karena ketika tadi Anda naik, semua saya lihat wajah Anda. Hampir 80%, saya tidak mengatakan wajah Anda merana ya. Hampir 80% Anda itu kurang bugar. Bukan sehat, bugar. Kenapa tidak bugar? Karena jam tidurnya berkurang, ditambah masalah kehidupan dan juga masalah yang akan dihadapi pada saat lulus. Jadi setelah ini kan Anda menjadi pengacara, penganggur yang banyak acara, start dari tanggal 20. Jadi saya menitipkan itu penting, bahwasanya jaga kesehatan. Karena kalau saya lihat dari wajah Anda rata-rata itu punya masalah dengan istirahat. Saya hari ini tidak mau bicara ilmiah. Saya lihat wajah Anda, karena apa? Tadi yang disebut sebagai the golden generation, Anda semua. Tapi begitu tadi naik wajahnya, itu nampak wajah-wajah yang tidak bugar, kurang istirahat, penuh penderitaan, ada masalah hidup, banyak. Jadi mulai besok belajarlah hidup sehat, bugar, dan belajar untuk menangani masalah supaya tidak stres. Ya, yang kedua yang ingin kami titipkan adalah
Sebagian dari Anda tentu tidak akan lanjut S2. Sebagian dari Anda tentu tidak semua akan ikut berbagai tes. Ada dari Anda nanti akan jadi tokoh politik. Ada di antara Anda yang akan menjadi pebisnis. Tadi saya dibisikkan oleh beberapa kaprodi, Pak KBA, nyan toke kupi, nyan. Jadi semua anak-anak syariah tiba-tiba punya bisnis kan? Tidak hanya bicara tentang masalah hukum. Artinya, lagi-lagi kami menitipkan, kalaupun nanti Anda sukses dengan berbagai posisi jabatan dan apapun yang Anda dapatkan dari masyarakat, tolong jangan lupakan alma mater Fakultas Syariah dan Hukum. Khususnya bagi adik-adik yang lulus pada hari ini, kalau menurut Prof. Eka, lulus apa Ibu Saripah? Tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat. Nah, yang 2018 hari ini tuh lulus di waktu yang tepat. Nah, ya sebaliknya, sekian tadi nama disebutkan lulus tepat waktu. Makanya kami menitipkan supaya tetap menjaga nama baik alma mater Fakultas Syariah. Anda, kita masih saling memerlukan. Kendati Anda sudah selesai sebagai mahasiswa, kami masih perlu sama Anda. Sebaliknya, Anda juga masih perlu sama kami. Apa yang ingin kami sampaikan, silaturahmi antara Anda dengan Fakultas Syariah jangan terputus. Nomor 2. Nomor 3. Pas. Nomor 3, setelah Anda minggu depan itu diwisuda oleh Bapak Rektor, lakukan 2 hal. 1, pelajari apa yang disebut dengan PD, bukan Aceh PD, PD. Apa PD? Personal development. Ya, pelajari bagaimana menjadi atau memiliki personal development. Karena personal development jika dikawinkan dengan soft skill plus era digital sama dengan jadi cuan. Jadi kalau Anda punya PD personal development yang bagus, good behaviors, good looking, charming, kemudian Anda juga memiliki soft skill, karena ketika kami atau saya dengan bapak ibu ini ke kementerian, itu banyak sekali alumni fresh graduate. Nah, alumni fresh graduate dari kampus orang di Pulau Jawa, satu hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena mereka mempelajari personal development dan soft skill. Ini kita belum masuk ke situ. Soft skill nanti cek sendiri di ChatGPT atau di Google. Apa itu soft skill? Tadi saya katakan apa? PD, personal development. Anda punya soft skill plus digital, you can make money. Very simple sekarang hidup. Nah, untuk itu terakhir yang ingin kami sampaikan, ketika Anda lulus, rubah cara berpikir Anda. Kalau hari ini Anda belum merubah mindset cara berpikir Anda untuk merubah personal development, soft skill, paham dengan digital world atau alam maya atau cyberspace namanya, maka dugaan kuat saya, kami, kita, Anda akan tidak menjadi generasi emas,
tidak juga menjadi generasi perak atau generasi perunggu, boleh jadi menjadi generasi abedapu. Ya, artinya apa? Tidak punya value, tidak punya nilai. Nah, itu 3 pesan yang dapat kami sampaikan. Again, selamat atas prestasi yang Anda dapatkan pada hari ini. Buat yang kumlot, yang tadi ada Ormawa, kemudian mendapatkan berbagai prestasi, this is because of you, karena Anda sendiri. Kami di depan ini hanya membantu kesuksesan Anda. Ya, jadi itu yang harus Anda ingat. Kami di sini hanya membantu kesuksesan Anda. Anda sendiri yang bisa merubah dan menulis masa depan Anda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pak Ali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia dan para peserta yudisium, dengan berakhirnya penyampaian dekan maka berakhir